Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita mulai. Ini ada aplikasi Microsoft Access. Nah, ini tampilan awal daripada Microsoft Access. Saya pakai yang versi 2019. Ini 2016 ya. Pakai yang 2016. Nah, untuk tampilan awal seperti ini. Pasti di situ terdapat namanya blank database. Sekarang kita klik blank database. Bedanya dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, kalau Microsoft Access ini kita di sini menyimpan file terlebih dahulu. Kalau Microsoft Word, Excel, PowerPoint, kita bisa isi dulu datanya, baru kita simpan. Kalau di sini tidak. Di sini kita langsung menyimpan file. Makanya lokasi penyimpanannya harus paham. Klik yang ini. Kemudian pilih tempat penyimpanan. Misalnya saya mau nyimpan di sini, kemudian di LP3i, kemudian rekom 3. Nah, misalnya di sini latihan 1. Saya buat latihan 1 di sini. Oke kan? Nah, di sini ada latihan 1.accdb. Kemudian kita klik create. Jadi langsung masuk kita ke dalam menu yang pertama kali di Access. Access terdiri dari 4 yang harus kita kerjakan ya. Ada table, ada query, nanti ada query di sini. Ini query, ya, ini table bagian table, ini query, kemudian ini from, dan ini ada report. Nah, makro ini tidak sempat tidak dipelajari ya. Jadi kita fokusnya pada table, query, from, dan report. Yang pertama, kita masuk ke table karena di sini udah ada table. Ini bisa kita simpan dulu. Kita buat table teman boleh. Table teman atau ya udah buat aja teman. Udah oke, maka di sini akan menjadi teman. Di sini pertamanya ID-nya kita buat di home, kita ganti ke design view. Ini karena tampilan dataset view. Kita pilih design view dulu. Kita desain dulu field name-nya. Nah, field name-nya. Kalau kita langsung kemari kita ambil dataset view, ini yang recordnya. Jadi ada record, ada field name. Sekarang kita ke design view. Nah, di sini field name. Yang pertama nomor. Buat atau number kalau mau nomornya berurut. Kalau tidak, misalnya acak, pilih number aja juga nggak apa-apa. Baru nama, misalnya kalau misalkan buat nama. Short text, baru alamat. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan, sekalian ngerjain, sekalian jelasin. Akses ini digunakan untuk apa? Akses ini digunakan ketika kita memasukkan banyak data. Kalau aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh misalkan catatan penduduk sipil, yang punya KTP, data KTP, dan sebagainya, misalkan Telkom, PLN. Nah, di situ pasti mereka harus menggunakan data. Nah, lingkup kecilnya itu bisa digunakan dengan Microsoft Access. Jadi menggunakan data. Tapi kalau lingkup besarnya mungkin pakai SQL Server, mungkin pakai data server sendiri kan, seperti di catatan sipil, di Telkom, di PLN kan gitu kan. Bisa link kemana-mana, bisa bayar kemana-mana kan gitu. Jadi lingkup kecilnya adalah di akses ini. Ya, ini ada nomor, ada nama, ada alamat. Dah, contoh hanya ini dulu. Ya. Baru kita simpan, Ctrl S. Baru kita masuk ke dataset view. Nah, nomor 1 misalnya. Namanya siapa? Misalnya namanya Rara. Alamatnya misalnya di Medan, misal. Kemudian nomor 2 namanya Andira. Tinggalnya di mana? Misalnya tinggalnya di Tanjung. Selanjutnya ada nama Budi. Tinggalnya di
di bin J misalnya. Selanjutnya ada nama si Mu'alim misalnya. Kemudian dia tinggal di Medan. Dah, hanya ini dulu cukup. Jadi di sini ada alamat yang sama, Medan. Di sini ada Rara, Andira, Budi, dan Mu'alim. Anggaplah ini data ini udah ada 1000 data. Kalau kita pengen melihat atau menyaring data, misalkan yang tinggal di Medan ini tinggal blok aja gampang, ambil selection, kemudian equal Medan. Nah, dia akan menunjukkan berapa banyak yang tinggal alamatnya di kota Medan. Nah, seperti itu. Ini untuk table ya, table. Saya rasa kalau untuk table ini udah paham. Selanjutnya nanti kita masuk ke query. Query design kita ambil. Nah, karena di sini show tablenya baru kita buat satu hanya teman, maka di sini muncul hanya table teman. Tapi kalau di sini ada keluarga, ada PT misalnya, maka di sini tabelnya juga pasti banyak. Ya, ini kita ambil teman aja dulu, oke kan? Add, kemudian close. Nah, ini diklik di sini 2 kali, 2 kali, dan 2 kali. Nah, kalau di sini kita ketikkan misalkan menampilkan ini tinggal like Medan. Tip 2. Run. Maka yang muncul seperti tadi ya. Karena kita ada ketikkan like Medan, maka yang muncul di alamat tadi semua yang tinggal di alamat Medan muncul. Ya. Nah, ini kita hapus. Coba kita tampilkan run kan. Maka semua akan tampil. Coba kita menampilkan yang ada di Tanjung. Like Tanjung Morawa. Nah, tidak ada. Kenapa? Karena pasti saya salah mengetikkan rawa. Nah, tuh muncul. Jadi anggap tadi saya bilang, anggap tadi data ini adalah sampai 1000 data. Jadi tinggal gampang kita mencari nama seseorang, tinggal di mana, hanya menggunakan akses lebih cepat. Tapi akses ini di Excel juga bisa. Maksudnya memfilter ya, filter data itu di Excel bisa. Tapi kalau untuk data, sekumpulan data yang cukup banyak, saran saya kerjakannya di Access. Lanjut kita ke from. Ini kita simpan dulu. Kita buat teman juga. Oke. Ini nggak mau. Nah, ini kita simpan dulu. Saya tambahin query teman. Nah, baru mau teman, query teman. Bedanya kalau table seperti ini, tampilannya ini ikonnya juga beda, query juga tampilannya beda atau ikonnya beda. Selanjutnya create, pilih from design. From design. Ini from design artinya kita mendesain sendiri. From design kita ambil yang ini, add existing fields. Di sini ada show all tables, teman. Nah, tinggal klik 2 kali, dan klik 2 kali. Selesai. Jadi karena rekodnya field name cuma 3 ya, maka di sini juga cuma 3. Nah, di ini bisa kita tambahin buat judul ya. Ini saya blok. Saya pilih yang ini. Untuk label saya drag. Kemudian kita buat ini data teman saya misalnya. Nah,
Ini ada data teman saya. Oke. Nah, ini bisa kita kasih warna. Caranya gimana? Caranya ambil ke format. Ini warna kotaknya. Dan ini warna huruf ya. Jadi bisa dikasih warna. Nah, sesuai sama keinginan masing-masing. Ya, ini juga. Ini untuk pewarnaan. Selanjutnya, kalau mau kita tampilkan, kita pasti pilih home, kemudian view. Maka tampilan seperti ini. Nah, dah data teman saya. Nah, kita desain view lagi biar masuk dalam menu format. Nah, ini mau kita ganti misalnya gambar ya. Backgroundnya tadi kalau kita ini kan warnanya putih aja. Nah, ini kita mau ganti gambar. Desain. Klik di sini 2 kali. Maka muncul tampilan di samping property sheet-nya. Di sini ada picture. Kalau mau diganti picture-nya, diganti silakan. Ambil dari sini. Yang titik 3. Kemudian ambillah gambar. Misalnya kita cari gambar nih, background. Nah, tampilan seperti itu coba kita tampilkan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Itu untuk membuat background ya dari prompt. Oke, kita kembali ke desain view. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombol ya. Membuat tombol di bagian sini caranya kamu klik ini. Button, kemudian lock. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih go to next record untuk maju satu record. Next. Di sini ada pilihan teks apa picture. Kalau saya lebih suka ke gambar, ke picture tampilan ini. Kalau kita pilih teks, ini next record. Tulisan di sini bisa diganti, boleh diganti maju atau lanjut ya, misalnya. Saya pilih yang ini ya, tetap. Kemudian finish. Nih, jadi satu lagi saya akan membuat tombol previews. Go to previews, kemudian saya pilih ini tadi, finish. Nah, itu udah selesai. Oke. Nah, kalau seandainya udah siap, di sini banyak sekali tombol-tombol yang akan kita buat. Tapi diklik di drag ya, kemudian muncul di sini. Record operation ada add new record, ada delete record, nah, hapus ya, hapus record bisa. Ada tambah record dan sebagainya. Nanti tinggal kamu buat aja. Dah, saya cancel nih, saya hapus. Contoh ini saya tampilkan. Kemudian ini next, 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 next karena datanya cuma 4 tadi ya, kita balikkan kembali. Nah, jadi kalau fungsi go to first record kembali ke record pertama, go to last record kembali ke record menuju ke record terakhir. Kalau yang ini next record ya, previous record ya. Jadi ini maju, ini mundur. Kalau mau tambahan lagi tombol-tombol untuk hapus, tambah ya. Kemudian tambah tombol yang lainnya itu silahkan saja. Nah, kita kembali kemari. Nah, lanjut. Di sini kita anggap selesai dulu. Nah, kita tekan Ctrl S, kemudian kita simpan from teman misalnya. Kemudian klik OK. Jadilah ini from teman. Jadi satu lagi ya, ini table, query, dan from. Satu lagi kita buat namanya report. Kita pilih report widget. Report widget kita masukkan semua. Next. Kemudian urutkan berdasarkan nomor. Next.
kemudian ini bisa dinunkan atau pilih alamat, terserah, ini nun aja. Kemudian saya pilih finish. Maka hasilnya seperti ini. Ya, ini tampilan nomor 1 dan seterusnya. Nah, itu kalau kita pilihannya report WICHAR. Tapi kalau misalkan mau kita edit, bisa enggak gitu. Kalau yang ini bisa kita edit, di-close-kan dari sini, kita kecilkan. Nah, kadang ada data yang lebih banyak. Ini nomor, kemudian nama, kita geser kemari. Nah, seperti itu. Oke. Nah, baru. Nah, ini seperti ini. Karena namanya kecil atau pendek, sedikit hurufnya jadi seperti ini. Tapi kalau kita mau merapikan lagi, silahkan ini untuk dirapatkan. Ya, dirapat-rapatkan ini. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu tentang Microsoft Access-nya. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan, boleh komen-komen di bawah. Ya, ini simpan juga. Kemudian pilih query teman. Udah semua, ada 4 ini. Oke, kita lanjut nanti di akses part yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.